Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman, sobat sahabat, kerja di rumah aja official. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana kabarnya untuk para pioneer Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu ya para pioneer dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sedikit apapun itu. Oke, nah jadi di video kali ini kita akan sedikit mengupdating informasi terbaru tentang mengenai yaitu apalagi kalau bukan Pi Network. Mungkin kalau sekarang-sekarang ini saya kebanyakan ngebahas iDrop yang lain ya dibanding dengan Pi Network, karena memang untuk project dari Pi Network ini tidak ada yang perlu dibahas lagi teman-teman ya. Ya, untuk white papernya jelas, kemudian juga untuk core teamnya jelas, tetapi kalau untuk masalah updating informasi terbaru yang diberikan oleh core team kepada kita itu ya tentunya ya harus disampaikan ya supaya teman-teman itu tidak bertanya-tanya. Apalagi di situ kan sudah tersusun untuk roadmapnya. Jadi untuk roadmapnya itu kan sudah disusun ya, kapan dilaunchingkannya beta, kemudian juga tahap uji cobanya, bikin walletnya, kemudian juga testnetnya gitu kan ya, dan kemudian KYC-nya, dan kemudian kapan listingnya, kemudian berapa supply-nya dan lain-lain. Semuanya itu mungkin sudah terjawab mungkin di akhir-akhir ini yang termasuk dalam pembuatan wallet tersebut. Oke, nah jadi buat teman-teman semua kita akan sedikit nyorotin teman-teman ya untuk masalah harga. Ya inilah yang ditanya-tanyakan oleh teman-teman semua. Ini menanyakan untuk masalah harga ya. Ada yang bilang, ada yang tanya nih, Bang, tolong dong updating informasi terbaru tentang Pi Network. Ya, apalagi untuk masalah harganya Bang. Nah jadi ujung-ujungnya pun harga dan harga ya. Kita bukan munafik teman-teman ya, kita pun seperti ini, kita lakukan klik petir itu ujung-ujungnya pun duit ya, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya pun duit dan duit ya. Di sini kita mencari uang teman-teman ya, mencari nafkah lah gitu ya, iseng-iseng berhadiah gitu teman-teman. Oke, nah jadi buat teman-teman semua sedikit mengupdating informasi tentang mengenai harga. Oke, nah jadi Pi Network ini berbeda dengan stablecoin ya. Jadi harganya itu di sini belum diketahui, tetapi di sini sudah diumumkan ataukah mungkin sudah diberitahu sebelumnya oleh core team bahwasanya untuk Pi Network ini merupakan salah satu pengganti mata uang fiat. Dalam artian inilah mata uang digital ya, cryptocurrency seperti stablecoin gitu teman-teman ya. Tapi bingungnya, saya pun bingung teman-teman ya, sebenarnya bingung saya juga. Ya, bingungnya untuk Pi Network ini dia itu masuknya kemana ya? Jadi Pi Network ini dia itu nantinya ketika listing apakah bisa untuk ditradingkan? Mungkin sama seperti Bitcoin bisa ditradingkan gitu teman-teman, ataukah mungkin Ethereum yang harganya kadang-kadang berfluktuatif, bukan kadang-kadang, pasti iya ya fluktuatif. Ya kadang-kadang naik dengan signifikan, kemudian anjlok juga dengan signifikan gitu ya. Jadi fluktuatif banget gitu. Sementara waktu ini bertentangan dengan yang diberitahu oleh ini ya, yang diberitahu oleh core teamnya bahwasanya untuk Pi Network ini merupakan salah satu mata uang digital dalam artian sama seperti stablecoin, oke? Ataukah mungkin sama seperti BIDR, USDT, BUSD, ataukah mungkin HKC ya, Hong Kong Dollar, ataukah mungkin seperti ZAT. Teman-teman mungkin mengetahui ya untuk masalah itu, mungkin stablecoin yang pernah saya bahas 3 bulan yang lalu, stablecoin yang ada di OneCash ya, di OneCash. Di situ tuh jadi merupakan salah satu stablecoin pengganti dolar nggak salah ya, tapi dia itu dolarnya bukan dolar Amerika, melainkan dia itu dolarnya dolar Hong Kong ya, jadi ZAT dan HKC ya. Oke, nah jadi buat teman-teman semua kalau yang di OneCash itu dia itu stablecoin ya. Jadi stablecoin itu cenderung harganya lebih ini ya, lebih sedang stabil. Kalau misalkan harga 2000 ya 2000 aja gitu. Ya nggak beda kayak dolar, nggak beda juga. Mungkin ada salah satu juga perwakilan mata uang di Indonesia yaitu IDR. Itu ada BIDR ya. BIDR gitu teman-teman. Mungkin teman-teman mengetahui BIDR. Jadi dalam exchange ataukah mungkin dalam market itu setiap mata uang itu teman-teman, setiap mata uang negara itu ada perwakilannya ya, ada perwakilannya di ini ya apa di cryptocurrency gitu.
ataukah mungkin di blockchain gitu teman-teman ya. Kalau di Indonesia itu ada BIDR, kemudian mungkin di Amerika USDT, kemudian BUSD, ada juga mungkin di Hong Kong HKC gitu kan ya. Dan kemudian masih banyak yang lainnya gitu teman-teman. Nah, jadi saya pun bingung sebenarnya untuk menjelaskan ini teman-teman ya. Bingungnya tuh kenapa? Jadi bingungnya itu ini bertentangan. Jadi bertentangan ya, yang sebenarnya dibentuknya Pinetok ini sebagai mata uang digital ataukah mungkin pengganti mata uang fiat mempersatu mata uang di seluruh dunia gitu teman-teman ya. Kemudian juga ini kalau misalkan dibilang orang-orang itu sebagai kayak aset digital yang sekiranya bisa di ini ya, yang sekiranya bisa di apa ya, ditradingkan gitu ya, seolah-olah ini seperti aset digital ya, kayak Bitcoin, Ethereum, Doge, Shiba dan lain-lain ya, kawan-kawannya masih banyak. Kemudian YFI Chain juga mungkin seperti itu, tetapi kalau menurut saya mungkin ya, menurut saya pribadi, jadi Pinetok ini kemungkinan pada dasarnya di awal-awalnya itu ini sebagai pengganti mata uang fiat teman-teman, yang harganya mungkin lebih relatif ini ya, relatif sedang, dalam artian menyeluruh sedang, karena ini kan dibentuknya atau dibuat si Pinetok ini sebagai mata uang digital ya, bukan sebagai aset digital yang dijadikan sebagai bahan trading ya. Adapun nanti kalau untuk masalah harga, nah ini ujung-ujungnya harga lagi teman-teman ya, harga lagi nih. Jadi untuk masalah harga ini ada yang tanya banyak banget sebenarnya. Saya pun nggak tahu teman-teman ya harganya berapa. Saya nggak tahu harganya berapa, kemudian listing di mana, apakah dia memiliki ini itu segala macam, tokenomiknya buat apa, kemudian fungsinya buat apa gitu kan ya. Oke, sebelum kita ngomongin harga, teman-teman perlu ketahui dulu ya. Jadi cryptocurrency itu sebenarnya memiliki tokenomiknya masing-masing teman-teman ya, tergantung ya. Jadi mahalnya, murahnya itu tergantung dari tokenomik yang pertama. Kemudian yang keduanya itu yang mempengaruhi mahal, kemudian murahnya itu ekosistem itu tadi ya. Jadi komunitas tersebut. Kemudian fungsinya juga itu mempengaruhi mahalnya, kemudian murahnya untuk si cryptocurrency tersebut. Kemudian masih banyak lagi, tetapi kita akan bahas ke yang ketiga-tiganya ini dulu teman-teman. Yang pertama itu ya, ini langsung ke tokenomiknya. Tokenomik itu apa bang? Jadi tokenomik itu jadi kayak fungsi ya, fungsi dari cryptocurrency tersebut apa? Contohnya Ethereum ya, itu cryptocurrency Ethereum, ETH. Fungsinya buat apa? Yaitu untuk menampung alias sebagai jembatan alias wadah ya, dia memiliki blockchainnya sendiri teman-teman. Jadi seolah-olah dia itu ya sebagai tanah gitu kan ya, tanah, terserah tanah tersebut mau ditanamin apa gitu teman-teman ya, mungkin paham sampai situ. Jadi Ethereum itu sebagai tanah yang terserah mau ditanamin apa aja ya. Misalkan nanti ada proyek token ataukah mungkin koin yang berdiri nempong di jaringan Ethereum ya. Contohnya mungkin yang di Ethereum seperti Bitcoin Legend itu berdirinya nempong di jaringan Ethereum. Kemudian juga mungkin ada lagi jaringan ataukah mungkin cryptocurrency seperti Linkei. Nah, Linkei itu mungkin berdiri di jaringan Ethereum. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya yang membuat suatu entitas mahal itu tokenomiknya. Fungsinya itu buat apa sih sebenarnya? Ya, fungsi dari itu buat apa sih sebenarnya? Apakah fungsinya buat sebagai penampung jaringan, ataukah mungkin fungsinya itu sebagai pembangkit dari cryptocurrency yang lain, ataukah mungkin fungsinya itu sebagai alat pertukaran, ataukah mungkin fungsinya itu sebagai stablecoin, ataukah mungkin fungsinya itu sebagai aset digital, ataukah mungkin fungsinya. Jadi semuanya itu tergantung dari fungsi ya. Jadi semua entitas itu tergantung dari fungsi. Itulah yang menentukan harga suatu entitas itu lebih mahal dan cenderung lebih mahal. Ya seperti itu, yaitu yang pertama teman-teman. Yang pertama itu tokenomik. Kemudian yang kedua itu suatu entitas bisa mahal karena ekosistem tersebut. Ya, apakah ekosistem tersebut banyak? Nah, jadi dalam ekosistem ini dia itu menganut
lagi hukum tentang supply dan demand, dimana supply dan demand itu gimana nih. Jadi supply-nya berapa, kemudian demand-nya berapa. Nggak usah repot-repot, nggak usah ngomongin supply, nggak usah ngomongin demand. Kita ngomongnya gini aja deh, banyak yang butuh nggak, kemudian koinnya terbatas nggak, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan produksinya terbatas, kemudian banyak yang butuh, otomatis entitas suatu apapun itu harganya cenderung lebih tinggi. Kenapa? Karena stok limited edition gitu kan ya. Jadi kayak limited gitu, jadi limit gitu. Jadi limit, kemudian banyak juga yang membutuhkan. Jadi seperti barang-barang yang langka itu harganya cenderung lebih tinggi karena memang stoknya sedikit, stoknya terbatas, kemudian juga banyak orang-orang yang menginginkan suatu entitas tersebut, sehingga harga suatu entitas tersebut bisa naik harganya. Nah, kalau misalkan produksinya banyak, kemudian juga untuk produksinya lebih tinggi dan kemudian memang yang menggunakan sedikit, ya otomatis harganya rendah, teman-teman ya. Contohnya apa, Bang? Oke, yang harga tinggi teman-teman ya, kayak kemarin tuh ya pasca pandemi COVID-19. Oke, pasca itu teman-teman, masker itu kan harganya sebelum ada pandemi COVID-19, harganya itu cenderung lebih stabil. Ketika memang sudah pandemi COVID-19 ya, cenderung harga masker tersebut tinggi. Kenapa? Karena produksi tidak bisa menutupi dengan jumlah konsumsi. Itulah yang membuat suatu entitas langka dan kemudian itulah yang membangkitkan harga suatu entitas itu lebih cenderung tinggi. Itu teman-teman ya, mungkin itu yang kedua ya, itu tergantung dari supply dan demand ataupun kita ngambilnya ke ekosistem. Oke, ataupun komunitas. Kemudian yang ketiga apa? Jadi yang tergantung yang tadi itu teman-teman ya. Jadi dari semua keseluruhan yang telah kita jelaskan tadi ya, apalagi dalam penentuan harga yang dibicarakan. Nah, kita langsung nih ya, tanpa basa-basi ngomongin untuk masalah harga. Yang pertama, disclaimer on, saya tidak ya, bukan sok tahu, kemudian juga saya tidak mengetahui berapa harga dari PI Network. Tetapi yang namanya orang, setiap orang itu memiliki analisa secara fundamental, kemudian memiliki analisa maupun analisis secara sendiri gitu kan ya. Nah, jadi kalau menurut saya, entah ya menurut yang lain teman-teman ya. Jadi menurut saya ketika memang salah satu entitas apalagi dalam cryptocurrency itu sebenarnya tergantung dari value ya. Perlu digarisbawahi teman-teman ya, value-nya. Value dan value. Ya, jadi di P-Network nih ya, teman-teman ya. P-Network yang menentukan harga P-Network lebih tinggi ataupun rendah itu tergantung dari value-nya. Value teman-teman bisa langsung cross check di lapangan ya, ataukah mungkin di media sosial langsung bisa terjun ke YouTube, Instagram, Telegram, ke WhatsApp, ataukah mungkin kemana-mana terserah teman-teman. Komunitas P-Network ya, value dari mereka, value yang ditimbulkan dari P-Network kepada para pionir itu gimana imbasnya teman-teman, ataukah mungkin berapa yang berkembang harganya sekarang, yang digembor-gemborkan teman-teman. Jadi semua entitas itu tergantung dari value-nya ya, tergantung dari ekosistem. Kemudian ekosistem tersebut itu value-nya apa, mereka itu percayanya berapa harganya. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman sudah mengetahui berapa harganya yang ditimbulkan ya, ataukah mungkin yang digembor-gemborkan ya, termasuk mungkin ada yang $10, ada yang $100, ada yang 150, bahkan ada yang $335. Bahkan yang lebih fantastis ada yang bilang $1000. Ada juga yang bilang $3000. Apakah mungkin? Apakah iya? Kita ini halu teman-teman ya. Jangan terlalu halu teman-teman. Ya, jangan terlalu halu. Kalau misalkan kita berbicara supply dan demand, ya supply-nya berapa, demand-nya berapa. Apakah bisa naik, Bang? Tentunya teman-teman lihat dulu supply-nya berapa. Kalau misalkan teman-teman sudah mengetahui supply, otomatis teman-teman bisa tentuin ya, kemudian ekosistemnya berapa, banyak holdernya enggak, banyak yang pakainya enggak, itu kan ya, teman-teman udah mengetahui di sana berapa teman-teman. Dan kemudian kalau masalah dalam penentuan harga, ini sebenarnya ada dua ya, ada dua dalam penentuan harga P ketika nanti listing. Yang pertama itu diputuskan oleh developernya langsung ya.
Kemudian yang kedua, developer itu mengambil voting ya atas segala sesuatu hal. Nah, yang voting ini teman-teman kalau menurut saya ini bakal diambil voting karena memang untuk Pinetok ini merupakan salah satu cryptocurrency pengganti mata uang fiat ataukah semuanya itu teman-teman. Ya ini ekosistemnya sudah ada. Jadi menurut saya Pinetok ini nantinya akan diputuskan oleh core team yang mengambil voting ya karena ini menganut sistem tata kelola ya, jadi sistem tata kelola stablecoin ya ujung-ujungnya teman-teman. Oke, apalagi Pinetok ini memiliki blockchainnya sendiri ya. Oke, kalau misalkan sudah memiliki blockchainnya sendiri otomatis ya tentunya ya Pinetok ini nanti bisa membangkitkan ataukah mungkin bisa beranak pinak, bahkan juga bisa nanti untuk membangkitkan proyek-proyek cryptocurrency yang lain di atas jaringan Pinetok gitu teman-teman ya. Ini berarti sama seperti Ethereum ya fungsinya nantinya karena dia memiliki yaitu tadi ya memiliki blockchainnya sendiri sehingga proyek-proyek yang lain bisa nempong di atas jaringan Pinetok. Saat ini teman-teman sudah diketahui hari ini para pioneer di seluruh negara termasuk di Indonesia, Korea, Cina, Vietnam bahkan di Asia ini menghargai dengan harga di atas $100. Dalam artian itulah value yang ditimbulkan. Kalau misalkan ekosistem tersebut sudah percaya dan kemudian sudah komitmen memberikan harga dalam satu Pinetok itu sekian dolar, maka yang terjadi itu ya, itu tergantung dari value-nya. Teman-teman kayak batu akik aja dulu deh. Ya, batu akik itu sebenarnya hanya batu-batuan aja yang tidak bernilai. Ya, ketika itu booming, ya itu value yang ditimbulkan dari batu akik itu apa? Manfaatnya apa batu akik? Kemudian value-nya yang ditimbulkan sehingga ya batu tersebut menjadi langka dan kurang, orang-orang banyak banget yang suka dengan batu tersebut. Otomatis entitas dari batu akik tersebut mahal. Itulah value yang ditimbulkan, termasuk dalam Pinetok juga teman-teman. Nah, tetapi kalau itu tuh sekali pakai aja, seperti masker sekali pakai, batu akik satu kali booming, udah harganya sekian, hilang, hancur, ya. Tetapi kalau Pinetok, teman-teman, apalagi cryptocurrency, sebenarnya kita lihat dari tokenomiknya. Fungsinya buat apa? Pinetok fungsinya buat apa? Katanya token, walaupun memang token, teman-teman, dia memiliki kayak memiliki blockchainnya sendiri, dalam artian ini fungsinya sama seperti Ethereum. Dalam artian apa? Ya luar biasa banget. Buat teman-teman semua inget ya, jadi hari ini Pinetok booming, hari ini ekosistemnya mulai terbentuk dengan menyeluruh, rata, tidak memandang status sosial, tidak memandang pekerjaan, semuanya sama rata, miskin, kaya, entitas apapun itu semua masuk dalam ini. Dalam artian apa? Buat teman-teman semua, inget ya, mulai dari sekarang buat teman-teman semua jangan sampai menyesal. Kenapa saya ucapkan seperti itu? Karena nanti kedepannya setelah booming dari PI ini, nanti banyak network yang lainnya. Seperti contoh example, sebelumnya Bitcoin itu muncul. Bitcoin itu sekarang ada BTCS, ada Bitcoin Black, ada Bitcoin Lite, ada Bitcoin ini, itu, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget. Nah, buat teman-teman semua, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, ekosistem di PI ini sudah mulai terbentuk entitasnya. Oke. Oleh sebab itu buat teman-teman semua ingat ya, jadi untuk masalah harga yang pertama saya tidak mengetahui berapa harganya, tetapi teman-teman sudah bisa melihat ya dari ujung sudah ketahuan teman-teman berapa harganya. Itu sebenarnya untuk masalah harga tidak ada yang sulit ya, mau ditentuin berapa harganya ketika listing nanti. Ya, bahkan 1 juta USD pun bisa. Ya, teman-teman ya, bisa itu teman-teman. 1 juta USD bisa. 500.000 USD bisa, apalagi kalau cuma 100.000 USD bisa nggak? Bisa. Dalam artian apa? Kira-kira itu tidak sulit untuk menentukan harga tersebut ketika listing di market. Itu nggak sulit banget. Bagi developer gampang, tinggal daftar aja pengen listing di mana, mau di Bybit, mau di Lbank, mau di PancakeSwap, mau di Pucoin, mau di mana aja sekalian ya. Ketika mau listing ya tinggal di listingin aja, harga patok sekian. Tetapi pertanyaannya apakah ada yang setuju dengan harga sekian? Kemudian apa ada yang mau beli? Gitu ya. Jadi buat teman-teman semua udah ketahuan berapa harga Pinetok. Sekarang value yang ditimbulkan lebih fantastis lagi teman-teman ya. Tetapi buat teman-teman semua juga jangan terlalu halu ya, apalagi untuk masalah harga.
Ya, Pinetok ini nanti listing bisa-bisa cuma Rp1 loh. Bisa Rp1 ketika listing karena dimulai dari nol. Ya, tergantung dari developernya. Dia mau ambil voting dari pengguna ataukah pengen mulai dari awal nol ataukah mungkin pengen langsung menargetkan harga. Semuanya itu tergantung dari developernya. Ya, semua dikembalikan dari developernya. Tetapi ingat dari Pinetok ini dia itu menganut yang namanya sistem tata kelola. Jadi segala sesuatu atas kemajuan Pinetwork dalam penentuan harga pun dia mengambil yang namanya voting, ya, baik itu penentuan harga, baik itu untuk ekosistemnya, baik itu mungkin nanti untuk marketingnya, itu semuanya diambil voting dari para pioneernya itu sendiri. Karena ini proyek kita bukan merupakan proyek dari developer termasuk Nicholas Kokalis, Cheng Diovan, kemudian Vincent, ya, tapi proyek ini kita yang memiliki. Tanpa ada kita tidak ada Pi. Ya, sebagus apapun itu entitasnya, semahal apapun entitasnya, secanggih apapun itu entitasnya, sebagus apapun itu usahanya, ketika tidak ada ya orang-orang yang mendukungnya, maka hancurlah bisnis tersebut. Ya, semuanya itu tergantung dari ekosistem tersebut. Oleh sebab itu, buat teman-teman semua, ketika memang ada berita yang datang kepada kalian, haraplah bertabayun, kemudian cross check apakah benar berita tersebut. Jangan asal telan mentah-mentah. Oke? Dan kemudian juga ketika ada pertanyaan, apalagi bersangkutan dengan PI, teman-teman nggak bisa langsung komen di sini ya. Jadi di YouTube ini komennya saya nonaktifkan. Teman-teman bisa langsung japri melalui WhatsApp saya. Teman-teman boleh japri saya. Nah, kembali lagi untuk masalah tadi teman-teman ya. Jadi ingat ya, perlu digarisbawahi, saya tidak mengetahui berapa ya ketika listing, berapa harganya tidak tahu. Tetapi dalam segi ini teman-teman itu sudah bisa melihat ya. Sekarang jumlahnya dari ekosistemnya sudah berapa. Intinya kita lihat dari supply dan demand, kemudian kita lihat dari tokenomiknya, dan kemudian kita lihat dari garis latar belakang dari developernya ya. Kemudian media sosialnya aktif atau enggak. Oke, mungkin seperti itu buat teman-teman semua. Kemudian apakah ini berdiri di jaringan lain ataukah mungkin nempong di jaringan lain? Kalau masalah itu saya nggak tahu ya. Tapi yang perlu saya garis bawahi, untuk PI ini dia memiliki blockchainnya sendiri. Dalam artian ngapain harus nempong ke orang lain gitu kan ya. Bikin aja sendiri gitu teman-teman. Tetapi ingat ya, kolaborasi itu yang menguatkan salah satu entitas. Jadi jangan egois. Ya, dalam artian egois itu ketika memang bisa sendiri ya bisa sendiri gitu. Dalam jaringan pun halnya sama seperti itu. Ya, ketika memang salah satu ya entitas memiliki jaringan sendiri seperti contohnya stablecoin ataukah mungkin seperti Ethereum. Ethereum itu dia berdiri di jaringan sendiri Ethereum. Tetapi dia pun ada ya berdiri di jaringan orang lain yaitu BSC Binance ya. Kemudian juga ada juga di Tron. Oke. Kemudian juga mungkin ada yang lain-lainnya. Ya, itulah yang menguatkan salah satu entitas. Jadi dia itu berkolaborasi ya, bekerja sama dengan jaringan-jaringan lain. Itulah yang membuat salah satu entitas luar biasa besar. Ya, semuanya tergantung dari value dan value. Apa yang ditimbulkan oleh si Pinetok ini. Kalau misalkan kita lihat dari latar belakang Nicholas Kokalis itu teman-teman ya, untuk wah itu luar biasa banget ya. Dia merupakan salah satu dosen. Kemudian selain itu pun Nicholas Kokalis itu ya latar belakangnya teman-teman, mungkin riwayat hidupnya teman-teman bisa langsung cross check sendiri, bisa searching sendiri di YouTube dan lain-lain. Pokoknya ya luar biasa banget teman-teman ya. Kemudian juga selain itu teman-teman tentunya untuk relasi dari Nicholas Kokalis pun luar biasa ya, di mana-mana. Kemudian apalagi yang punya YouTube dan lain-lain. Bahkan nanti ketika nanti teman-teman ya segala sesuatunya itu akan berubah ya dalam dalam pembayaran, kemudian dari segi belanja semuanya akan berubah ke metaverse. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua ingat ya, jadi untuk masalah harga itu nggak ngaruh teman-teman ya. Jadi harga itu ingat ya, mungkin hari ini teman-teman ya berhayal terlalu tinggi harganya sekian ya, misalkan harganya $60, kemudian ada yang bilang $1000. Ketika listing harganya Rp1, bahkan Rp1 juga enggak, 0,0001 rupiah, jauh dari Rp1. Apa yang teman-teman lakukan?
mau beli atau mau jual, apa mau menyesal? Semuanya itu tergantung dari teman-teman semua, ya. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua, kita berpikiran positif bagus, boleh, tetapi jangan terlalu jauh ya. Ya takutnya nanti kita ini dibilang stres lagi ya. Soalnya dalam cryptocurrency itu teman-teman, untuk menembus dalam harga $1 itu sulit. Ya, semuanya itu dimulai dari nol. Ya, Shiba, Ethereum, kemudian yang lain-lain ya. Semuanya dimulai dari nol. Semuanya nol. Baby Doge semuanya nol. Ya, nggak ada langsung listing langsung di harga $1. Nggak ada juga yang listing dari sekian-sekiannya. Ya, tetapi kalau untuk stablecoin bisa. Ya, beda cryptocurrency, aset digital dimulai dari nol, beda dengan stablecoin. Stablecoin itu harganya lebih cenderung stabil, ya bisa ditentukan. Harganya misalkan $1.000 ya, udah $1.000. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. 1.000 aja gitu. Ya. Oke, nah jadi buat teman-teman semua, mungkin video ini mencerahkan kita. Jadi saran saya teman-teman intinya satu ya. Teman-teman itu fokus aja dulu nambang, ya. Nambang, nambang dan nambang. Ya. Perbanyak dulu koinnya. Jangan dulu ribut untuk ngomongin KYC, KYC dan KYC. Ya, KYC itu nanti ada tahapannya, teman-teman nanti juga bakal kebagian. Ya, tidak ada satupun orang-orang yang bakal ditinggalin untuk melakukan KYC. Semuanya bakal KYC. Sabar aja. Teman-teman tinggal klik tanda petirnya setiap hari, rutin istiqomah. Kalau misalkan teman-teman sudah nggak kuat untuk melanjutkan Pi Network, silahkan tinggal dan uninstall. Ya, uninstall aja aplikasinya, jangan dilanjutin lagi. Ya, yang masih percaya silahkan teman-teman ya, lanjutin aja terus. Oke, mudah-mudahan video ini sedikit mengedukasi buat teman-teman semua. Terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.